Usai mendapat amnesti dan bebas, Hasto Kristianto disambut Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, di podium Kongres PDIP. Kereta Argo Bromo Anggrek yang anjlok di Subang, Jawa Barat telah dievakuasi. Sebagian penumpang kereta api yang keberangkatannya terdampak akibat kejadian ini memilih mengembalikan tiket kereta. Pemerintah menyoroti sikap warga yang memasang bendera-bendera serial anime asal Jepang One Piece yang berkibar di sejumlah rumah hingga kendaraan jelang hari lahir kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Pemerintah meminta bentuk-bentuk ekspresi tersebut tidak melanggar batas dan mencederai simbol negara. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program Berita Kompas Petang. Bersama saya, Cindy Permadi. Dan saya Dipo Nurbagi, Anda menyaksikan Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kita mulai Kompas Petang dengan informasi pertama. Sebuah rumah terbakar di perumahan Sudimara, Pinang, RT 02 RW 01, Kota Tangerang, Banten, diduga akibat korsleting. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah sedang tak ada di kediamannya. Diduga titik api berasal dari lantai 2 rumah. 3 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang lebih 30 menit sehingga api tidak melebar ke rumah lainnya. Jadi dugaannya karena api atau gimana? Konslet. Konslet itu ya? Konslet. Pemadaman sekitar 30 menit. Saudara, pemindahan 5 gerbong kereta Argo Bromo Anggrek yang anjlok di Pagaden Subang rampung dilakukan Sabtu pagi. Namun 2 lajur kereta api di jalur utara masih ditutup hingga menunggu selesainya proses normalisasi jalur. Normalisasi jalur dilakukan dengan perbaikan rel maupun bantalan sebelum jalur kembali dibuka. Gerbong terakhir yang diangkat adalah gerbong berisi mesin pembangkit yang kondisinya jauh lebih berat dibanding gerbong lainnya. Gerbong yang diangkat dibawa untuk perbaikan ke Balai Yasa Kereta Api di Manggarai, Jakarta Selatan. Sabtu siang, jalur kereta utara sudah bisa dilintasi kereta setelah perbaikan dan normalisasi rel yang rusak akibat anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek. Perbaikan sepanjang 1 km meliputi penggantian batang rel dan bantalan rel. Kemudian dilakukan normalisasi dengan memadatkan jalur rel hulu maupun hilir dengan menggunakan alat berat khusus. Setelah perbaikan selesai, 1 jalur rel dari arah Jakarta menuju Cirebon mulai bisa dilintasi. Sementara jalur sebaliknya masih dalam perbaikan.
Manajer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Iksvan Hendry Wintoko bilang, kereta api pertama yang sudah kembali bisa melintas adalah kereta 14 Argo Lawu untuk rute Gambir ke stasiun Solo Balapan. Disusul kereta api 32 Pandalungan rute Gambir ke Jember. Kata Iksvan, untuk penumpang terdampak anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek dapat melakukan refund atau reschedule di stasiun keberangkatan. Terdampak akibat adanya gangguan pelayanan tersebut dapat melakukan refund atau reschedule di loket pembatalan stasiun keberangkatan. Untuk batas waktu maksimal selama 7 kali 24 jam dari jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket Anda. Di Bandung, Jawa Barat, Saudara, 4 perjalanan kereta api Daop 2 Bandung dibatalkan akibat anjloknya kereta api Argo Bromo Anggrek. Loket dan layanan pelanggan ramai didatangi calon penumpang terdampak yang harus membatalkan tiket perjalanan. Di Stasiun Senen, Jakarta, sejumlah penumpang mengeluhkan perubahan dan pembatalan pemberangkatan. Antrean panjang terjadi hingga loket refund tiket. Tidak sedikit dari penumpang yang menunggu lebih dari 1 jam untuk mengembalikan uang mereka karena gangguan perjalanan kereta api. Pasti ya, waktu mestinya kita udah dalam perjalanan, kita berharap sore udah nyampe di rumah, bertemu keluarga, tertunda. Tapi karena ini musibah ya, walaupun ya ada tanda petiknya ya, kita berharap sih KAI ke depannya bisa berharap ya hal-hal yang kayak seperti ini tidak terulang lagi. Ya pasti rugi Mas, karena waktu kita kan saya di sana ditungguin dengan kondisi begini nggak bisa kasih kepastian kan saya berat juga. Sarannya jangan ada refund lagi soalnya susah cari keretanya. Lebih lengkap soal evakuasi kereta Argo Bromo Anggrek, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV, Hendry Irawan di lokasi anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek. Hendry, selamat petang. Hendry, bagaimana perkembangan perbaikan jalur kereta Argo Bromo Anggrek? Apakah semua jalur kereta sudah bisa dilintasi? Ya baik, Dipo dan juga saudara, dapat kami informasikan bahwa 2 jalur kereta di wilayah utara ini sudah bisa dilintasi kereta 2 jalur dari kedua arah, dari arah Jawa menuju Jakarta maupun dari Jakarta menuju Jawa. Kecepatan ataupun kondisi saat kereta melintas tidak seperti normal pada umumnya untuk saat ini, karena memang di sini pun masih terjadi upaya-upaya perbaikan yang dilakukan oleh para petugas dari Daop 3 Cirebon ini. Jadi ketika kereta melintas di lokasi anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek yang terjadi pada Jumat kemarin itu, kereta yang melintasi wilayah ini harus memperlambat lajunya. Informasi yang kami terima dari pihak Daop 3 Cirebon, jika kereta yang melintas di lokasi kecelakaan ini maksimal 40 km/h pada umumnya. Ketika pantauan kami di lapangan, laju kereta memang melaju lebih pelan dibanding biasanya, yaitu 20-40 km. Adapun perbaikan di lokasi anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek di Pagaden Subang ini masih terus dilakukan, seperti yang terjadi atau yang dilakukan para pekerja di belakang saya ini. Para pekerja masih melakukan perbaikan, yakni pengecekan elevasi tinggi rel ataupun kelebaran rel dan pengarukan hingga pengganti bantalan masih terus dilakukan.
Selain itu pemadatan di sepanjang rel juga terus dilakukan dan pemeriksaan rutin ketika setelah kereta melintas masih terus dilakukan untuk memastikan jalur ini sudah bisa dilintasi. Sementara untuk jadwal perjalanan kereta, informasi yang kami terima berangsur normal meskipun belum seperti biasanya. Dipo. Baik, jalur kereta yang anjlok sampai dengan saat ini masih terus diperbaiki. Tapi apakah bisa dipastikan, Henry, bahwa ketika kereta mengurangi kecepatan, ini akan dapat melintas dengan aman? Informasi yang kami terima, jika kondisi rel di kedua jalur dari arah Jawa ke Jakarta maupun sebaliknya sudah bisa dipastikan aman dibanding pagi tadi, yakni pasca dievakuasinya atau dipindahkannya gerbong kereta pada pukul 7 pagi tadi, kemudian petugas melakukan perbaikan dan normalisasi jalur di lokasi anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek di lokasi ini. Dan setelah dilakukan pengecekan secara menyeluruh dari sepanjang 1 km yang di jalur yang mengalami kerusakan, kedua jalur dari Jakarta menuju Jawa maupun sebaliknya sudah dan bisa dilewati kereta seperti yang terjadi saat ini, meskipun kereta yang melintas seperti terlihat tidak melaju dengan kecepatan maksimal. Dipo. Baik, di belakang Anda sudah ada kereta yang dapat melintas dengan aman. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Henry Irawan. Selamat bertugas kembali. Kompas Petang masih akan kembali usai jeda, saudara. Selesai mendapat amnesti dan bebas, Hasto Kristianto disambut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di podium Kongres PDIP. Pemerintah menyoroti sikap warga yang memasang bendera serial anime asal Jepang One Piece berkibar di sejumlah rumah hingga kendaraan menjelang hari lahir kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Pemerintah meminta bentuk-bentuk ekspresi tersebut tidak melanggar batas dan menciderai simbol negara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menghadiri hari kedua Kongres ke-6 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali. Sehat, Bu. Selamat, Bu. Selamat, Bu. Sekali lagi, Bu. Halo, Mbak. Adapun agenda hari kedua Kongres dimulai dengan rapat pleno penyampaian hasil sidang-sidang komisi, yakni Komisi Politik, Komisi Program, dan Komisi Organisasi. Seluruh dokumen hasil sidang komisi telah diterima dan disahkan oleh forum. Setelah itu Megawati menyampaikan pidato politik sebagai penutup Kongres. Halo Ibu Mbak Puan. Sehat, Bu. Selamat, Bu. Selamat, Bu. Sekali lagi, Bu. Halo Mbak Puan. Setelah mendapatkan amnesti, politisi PDI Perjuangan Hasto Kristianto langsung terbang ke Bali untuk mengikuti Kongres PDI Perjuangan. Datangan Hasto disambut oleh sejumlah pendukung dan simpatisan. Di arena Kongres, Hasto disambut oleh Megawati Soekarnoputri. Mega masih tak kuasa menahan harunya sambil sesekali mengelap air mata dengan tisu. Setelah beberapa lama terdiam, Mega pun mengucapkan syukur atas kembalinya Hasto ke PDI Perjuangan.
Setelah menyambut Hasto, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menekankan pentingnya keteguhan dan kesetiaan yang harus dimiliki seorang manusia. Berdoa, tapi saya tidak terlalu berharap bahwa yang namanya Pak Hasto berada kembali di keliling. Maka ingatlah apa yang tadi saya baru katakan, harus teguh, harus setia. Karena itulah anugerah sebenarnya kepada manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja poin-poin yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam penutupan Kongres hari ini? Sudah ada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Adini Anissa. Niputu, selamat petang. Apakah sudah ada struktur kepengurusan PDI Perjuangan yang terbaru dan apakah Hasto kembali terpilih sebagai Sekjen PDIP lagi? Ya, selamat petang Dipo dan juga saudara. Memang sampai dengan saat ini kami masih menunggu karena kalau informasi yang kami peroleh tadi pada saat pembahasan terkait dengan struktur partai atau kepengurusan partai ini sudah sebetulnya ditentukan, sudah ada nama-namanya, bahkan beberapa tadi juga sudah disumpah begitu ya. Seperti juga tadi saya sempat berbincang dengan Ganjar Pranowo, sempat menyampaikan bahwa memang posisinya sama dengan posisi yang sebelumnya. Tapi karena memang ada beberapa pos yang tadi belum disampaikan secara resmi oleh Ketua Umum Partai, kemudian juga dari DPP sendiri begitu terkait dengan strukturnya, sehingga kami belum bisa menyampaikan juga kepada Anda Dipo dan juga saudara strukturnya sebetulnya apa-apa saja. Tapi kalau kita lihat memang posisi Sekjen ini nampaknya juga jadi salah satu yang ditunggu-tunggu begitu. Kira-kira akan seperti apa mekanismenya? Karena kalau tadi disampaikan oleh Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI Perjuangan di periode sekarang 2025 sampai dengan 2030 ini memang pada struktur kali ini atau kepengurusan kali ini di tingkat DPP ada beberapa poin atau beberapa bagian yang nomenklaturnya ini diubah sedikit ataupun ada juga yang bertambah. Nah, penambahannya sebanyak apa, kemudian sosok-sosoknya siapa saja, tentu kita harus menunggu terlebih dahulu. Tadi sedikit yang kemudian juga menarik begitu ya Dipo dan juga saudara, bagaimana kemudian di tengah-tengah pidato Megawati Soekarno Putri ini juga hadir demisioner kita sebutnya ya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang kemarin ditetapkan bebas dari pengampunan atau amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, ini datang masuk ke arena Kongres tepat sebelum Kongres ini ditutup oleh Megawati Soekarno Putri. Dan ketika masuk, yang disampaikan Megawati Soekarno Putri ini bukan berkaitan dengan posisinya apakah kemudian menjadi Sekjen atau tidak, tapi lebih ke mengingatkan lagi, terutama memberikan pesan kepada aparat penegak hukum khususnya KPK sebagai aparat penegak hukum, harapan ya bisa memberikan keadilan kepada masyarakat dan tidak melakukan kriminalisasi hukum. Kemudian juga yang tadi disampaikan adalah tentu saja terkait dengan sikap politik dari PDI Perjuangan. Tadi Mega bilang bahwa tidak mau main blok-blokan, tidak mau main di dalam atau di luar oposisi atau koalisi karena model pemerintahannya tidak seperti itu begitu. Tapi yang diambil sikap politiknya adalah sebagai partai penyeimbang. Tadi dengan suara yang juga cukup tegas dan keras, Megawati menyampaikan bahwa posisinya adalah ketika misalnya pemerintahan Prabowo Subianto ini berada di jalur yang tepat, berpihak kepada masyarakat, kebijakan-kebijakannya, maka PDI Perjuangan akan menyuarakan dukungan. Tapi kalau nanti tidak sesuai begitu ataupun juga menyimpang atau bahkan menyusahkan masyarakat, pesan dari Megawati Soekarno Putri adalah untuk kemudian memberikan kritik keras begitu ya dan juga pedas kepada pemerintah Prabowo Subianto. Jadi 3 poin itu kurang lebih yang disampaikan terkait dengan penegakan hukum, kemudian juga sikap politik dan misteri kira-kira Sekjen PDI Perjuangan ini apakah akan dirangkap oleh Ketua Umum atau ada sosok lain atau sama seperti sebelumnya. Dipo. Kita tunggu hasilnya. Terima kasih atas laporan Anda, Niputu Trisnanda, dan juga ada jurnalis Kompas TV Adini Anissa. Selamat bertugas kembali. Saudara, Megawati Soekarno Putri kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. PDIP juga menyebut mendukung pemerintahan dari luar ataupun bukan menjadi oposisi secara mutlak. Akan dibawa ke arah mana PDI Perjuangan setelah Kongres?
Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat petang. Selamat petang, Mas Dipo. Siap. Mas Toto, Megawati Ya. kembali terpilih sebagai Ketua Umum. Hasto Kristianto sudah kembali setelah mendapat amnesti. Apakah PDIP akan melemah atau semakin kuat setelah Kongres ini? Iya, paling tidak ketika kita melihat sebuah rentetan peristiwa yang kebetulan sekali ya, waktunya bersamaan bagaimana proses amnesti dikeluarkan sehari sebelum Kongres dilakukan, kan bisa dilihat bahwa sebetulnya ada sebuah perundingan di panggung belakang dengan pihak Prabowo Subianto, pihak yang berkuasa saat ini. Jadi paling tidak Kongres ini yang tadinya dianggap kemudian akan penuh misteri, ya terjawab dengan agak melegakan. Bahwa ada keputusan politik sebelumnya yang kemudian melepaskan sekjennya dari tahanan. Saat itu Mas Hasto masih sekjen ya, karena belum Kongres kan. Dan artinya ini kan juga bisa dilihat sebagai sebuah simbol ada hubungan yang mencair juga antara Prabowo, kekuatan politik ataupun sebagai pemerintah dengan pihak PDI Perjuangan yang selama ini ada di luar pemerintahan. Paling tidak Kongres ini akhirnya ada dalam situasi yang jauh lebih cair, tidak mencekam, tidak terlalu misterius, dan puncaknya adalah Mas Hasto kembali bahkan hadir dalam acara Kongres. Kalau kemudian pertanyaannya apakah ini berarti sebuah kode bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam barisan koalisi Prabowo, saya malah meyakini tidak. Dari kemarin-kemarin saya selalu mengatakan bahwa lebih besar kemungkinan buat PDI Perjuangan tetap ada di luar pemerintahan, walaupun konteksnya adalah penyeimbang. Lalu apa yang membedakan peristiwa amnesti, kembalinya Mas Hasto, dengan kemudian posisi politik PDI Perjuangan tetap ada di luar barisan pemerintahan, tapi paling tidak posisi di luar pemerintahan ini ditempatkan dengan lebih objektif. Tidak ada unsur dendam sejarah politik. Apabila memang misalnya kemarin situasinya berbeda, bahwa Hasto misalnya dianggap menjadi korban politik, tentu saja posisi yang berseberangan ini bukan dalam konteks kritik secara konstruktif, tapi lebih dalam konteks yang berhadapan-hadapan. Jadi akhirnya memang harus diakui ini menjadi kabar baik buat PDI Perjuangan, kabar baik juga buat paling tidak Pak Prabowo Subianto, walaupun kita tahu kalau berbicara dalam konteks hubungan antara PDI Perjuangan dengan kekuatan politik Jokowi, tetap masih ada tembok penghalang yang menurut saya masih jauh dari selesai. Saya ingin tegaskan lagi, artinya ketika Anda membahas soal Megawati, PDIP dengan Jokowi, apakah kemudian Kongres ini juga akan menegaskan posisi PDI Perjuangan karena ketua umumnya masih sama Mega dengan Pak Jokowi di masa mendatang? Menurut saya tidak ya, karena Pak Jokowi bukan presiden. Jadi tidak perlu ada sebuah sikap partai terhadap mantan presiden. Dalam konteks ketatanegaraan, Pak Jokowi semakin dekat dengan PSI? Nggak ada hubungannya, Mas. Yang perlu ditegaskan dalam sikap sebuah partai adalah bagaimana sikapnya terhadap pemerintahan yang berkuasa. Pak Jokowi bukan siapa-siapa lagi dalam konteks ketatanegaraan, sehingga menurut saya hal ini memang selayaknya tidak perlu dibahas, dan saya yakin tidak akan dibahas, tapi dari rentetan peristiwa yang ada, menurut saya kita bisa menyimpulkan bahwa memang belum ada sebuah perkembangan terbaru, mereka masih ada dalam posisi yang berhadapan-hadapan. Perkembangan terbaru itu adalah sebatas bahwa hubungan antara Prabowo dengan Mega semakin mencair, dan hubungan antara Gerindra dengan PDI juga semakin mencair, dan itu menurut saya sebuah konteks yang baik dalam konteks check and balances. Tetap yang ada di luar, tetap ada yang di luar pemerintahan, tapi bukan dalam konteks dendam sejarah politik, tapi karena memang proses check and balances. Itu yang menurut saya dibutuhkan. Kalau PDI Perjuangan malah masuk ke dalam barisan koalisi, menurut saya itu malah alarm atau lampu kuning buat demokrasi kita. Oke, saya ingin kembali kepada sosok Hasto Kristianto yang kemarin juga sudah diberikan amnesti, Mas Toto. Apakah kemudian dialog ataupun pemikiran bahwa ada situasi politisasi hukum yang kemudian menjerat Hasto Kristianto berikut juga dengan desakan PDIP, ini harus betul-betul diungkap kepada publik? Iya, saya pikir tidak mudah ya kemudian diungkap kepada publik dalam konteks misalnya aktor-aktor terkait hukum itu kemudian bisa membuka, ya sulit, Mas. Karena amnesti itu kan proses yang kemudian menyatakan kepada pihak yang bersalah untuk dimaafkan. Dan kalau kita dengar alasan dari Menkumham juga memang lebih kepada unsur persatuan nasional, rekonsiliasi, dan lain-lain. Tetapi tanpa adanya pengungkapan itu pun
perbincangan yang ada di publik, dan saya pikir nggak bisa ya kita lihat berdiri sendiri hanya konteks Mas Hasto, hampir bersamaan juga dalam konteks Tom Lembong. Memang terasa sekali ada nuansa politisasi atau minimal ada proses hukum yang dirasakan janggal. Nah, ini harusnya bisa jadi pembelajaran, dan menurut saya ini PR buat pemerintahan. Dalam konteks Pak Prabowo, banyak yang bersyukur dan mengapresiasi sikap memberikan amnesti dan abolisi, tapi kan ada PR lebih. Artinya kan pemerintah dan presiden mengakui ada yang janggal dalam hal-hal yang dilakukan oleh entah hakim, entah itu dalam konteks ini adalah kejaksaan atau KPK yang masih ada dalam bingkai kenegaraan. Presiden tugas selanjutnya adalah memastikan dalam sistem hukum hal tersebut tidak terjadi lagi. Karena kalau nggak kasihan, presiden masa harus kemudian membiarkan situasi seperti ini, lalu kemudian dia harus obral yang namanya amnesti dengan abolisi, itu juga tidak sehat. Baik, terima kasih atas jawaban Anda, Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya. Sehat selalu, Mas. Saudara, pemerintah menyoroti sikap warga yang memasang bendera-bendera serial anime asal Jepang One Piece yang berkibar di sejumlah rumah hingga kendaraan menjelang hari lahir kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Pemerintah meminta bentuk-bentuk ekspresi tersebut tidak melanggar batas dan menciderai simbol negara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, bendera dengan gambar tengkorak dari anime One Piece belakangan ramai berkibar di ruang publik. Sejumlah warga sebut ini sebagai simbol perlawanan tanpa kekerasan. Bendera dengan lambang bajak laut dari serial anime One Piece berkibar di sepeda milik Galang. Menurutnya, ini adalah simbol solidaritas dan perlawanan tanpa kekerasan demi Indonesia yang lebih maju. Bendera bajak laut ini pun sekaligus jadi simbol harapan bagi Indonesia yang lebih adil dan makmur. Dilansir dari onepiece.fandom.com, bendera yang dikenal sebagai Jolly Roger ini adalah lambang utama kru bajak laut dalam dunia fiksi One Piece. Beberapa tokoh menjadikan Jolly Roger sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan absolut dan penindasan. Kalau saya nggak takut, karena saya ini bukan bentuk bendera ormas atau apa ya. Ini karena sebagai bentuk bendera perjuangan tanpa kekerasan. Jadi untuk kedepannya saya mohon pemerintah harus tegas, ambil tegas. Bagi para koruptor itu juga harus diberantas. Dan ambil semua aset-asetnya dan serahkan ke rakyat. Seorang sopir truk di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur mengibarkan bendera bajak laut yang lekat dengan anime One Piece di kendaraannya. Aksi ini jadi simbol kekecewaan setelah tertahan 3 hari dalam antrean panjang menuju penyeberangan ke Bali. Sopir meminta pemerintah segera bertindak mengurai kemacetan yang membelit logistik antar pulau. Menurut saya ini protes dari rakyat, karena saya rasa sih untuk sila kelima sudah tidak ada bagi rakyat kecil. Sumber kemacetan ini ya cukup melelahkan. Soalnya di sini juga berapa hari biaya juga membengkak buat makan sehari-hari. Istirahat ya kalau terjebak kemacetan ya terpaksa kalau istirahat ya di mobil. Di Semarang, Jawa Tengah, seorang warga melukis logo film animasi One Piece di jalan raya dengan warna merah putih. Warga menyebut lukisan ini untuk menyemarakan persiapan HUT kemerdekaan Indonesia ke-80 di kawasan rumahnya. Warga menilai ini sebagai bentuk apresiasi dan kreativitas warga, bukan bentuk perlawanan, melainkan untuk kritik kepada pemerintah.
bajak laut yang kelompok bajak laut yang memang memberantas anarki-anarki di berbagai pulau ya. Itu nggak sampai perlawanan ya. Kadang-kadang emang salah persepsi ya, itu kan juga bentuk kritikan untuk kemajuan negara sendiri sih sebenarnya menurut saya ya. Itu hak masyarakat sih sebenarnya, nggak perlu harus diambil secara serius. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyebut pengibaran bendera salah satu anime One Piece dengan simbol bajak laut bisa menjadi simbol adanya upaya pemecah belahan persatuan Indonesia. Wakil Ketua DPR ini meminta semua pihak bersatu. Sebelumnya, beredar di media sosial, sejumlah warga menaikkan bendera salah satu anime One Piece. Bendera itu terpasang di mana-mana, mulai di rumah, tiang bendera hingga kendaraan jelang peringatan kemerdekaan Indonesia. Ya, kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal seperti itu. Bang, berarti ini maksudnya ada gerakan sistematis untuk memecah gitu ya, Bang? Ya, itu ada gerakan sistematis untuk memecah belah kesatuan bangsa. Senada dengan Dasko, Menko Polhukam Budi Gunawan menilai mengganti merah putih dengan bendera simbol-simbol fiksi tertentu adalah upaya provokasi dari sebagian kelompok yang ingin menurunkan marwah bendera perjuangan. Untuk itu, menurut Budi, ada konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera merah putih. Melalui pernyataan tertulis, Menko Polhukam Budi Gunawan tegaskan, pemerintah akan mengambil tindakan hukum secara tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi demi memastikan ketertiban dan kewibawaan simbol-simbol negara. Meski begitu, pemerintah mengapresiasi ekspresi kreativitas untuk memperingati Hari Kemerdekaan, sekaligus mengimbau agar bentuk-bentuk ekspresi tersebut tidak melanggar batas dan mencederai simbol negara. Menjelang peringatan 17 Agustus, fenomena pengibaran bendera dari serial anime dan manga Jepang berjudul One Piece oleh sebagian masyarakat jadi sorotan. Bendera itu dikibarkan di berbagai tempat, mulai dari pagar rumah hingga mobil truk. Fenomena ini mengundang pertanyaan apa arti mengibarkan bendera One Piece dan apa dampaknya dalam konteks hukum. Kita bahas bersama politisi Partai Golkar Firman Subagio dan Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman, di beberapa media Anda menyebutkan kalau ini bisa menjurus ke makar. Sebenarnya bagaimana pemikiran Anda sampai bisa ke kesimpulan makar itu? Ya, terima kasih Mbak Cindy. Jadi kemarin memang kami ketika ada diskusi di DPR terkait hal yang lain, dan kemudian saya di doorstop oleh beberapa teman media, ditanyakan tentang pemasangan bendera One Piece yang marak dilakukan oleh sekelompok masyarakat menjelang 17 Agustus atau peringatan HUT proklamasi ke yang ke-80. Oleh karena itu kami sepakat bahwa pengibaran bendera ini juga harus dilihat dari berbagai perspektif. Ada dua perspektif. Yang pertama tadi yang disampaikan Mbak Cindy dalam pengantarnya, ini juga menunjukkan bahwa pengibaran bendera One Piece dapat menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan atau penindasan. Dalam konteks ini, pengibaran bendera One Piece mungkin dapat dilihat sebagai bentuk ekspresi kebebasan dan perlawanan terhadap status quo. Nah, ini kira-kira seperti itu pandangannya ya. Kemudian ini juga bisa ditafsirkan sebagai kreativitas dan ekspresi masyarakat, karena kita mengakui bahwa ada kelompok masyarakat yang mungkin merasa
tidak terwakili atau mungkin tidak terpenuhi apa yang menjadi harapan. Nah kalau gitu, namun dugaan ada tentunya- makar ini dari mana Pak Firman? Begini, oleh karena itu, kalau bentuk pencapaian ekspresi yang berlebihan, yang bisa menimbulkan provokasi, ini juga ujung-ujungnya adalah bisa menimbulkan masalah yang terkait dengan masalah makar. Ini harus hati-hati, karena itu milestone-nya kan seperti itu. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan kita harus menyadari bahwa masyarakat kita ini kan tidak paham terhadap hal-hal seperti ini. Sehingga kalau masyarakat itu nanti terprovokasi secara berkelebihan, ini bisa menimbulkan konflik di masyarakat. Dan masyarakat itu bisa tidak, kalau tidak memahami, bisa menimbulkan konflik bagi kelompok-kelompok tertentu yang punya agenda-agenda. Ini bisa juga ada sampai ke agenda-agenda arah itu sana. juga ya. Kalau Mas Isnur sebenarnya melihatnya, bagaimana kalau gitu pemerintah akan bisa membatasi mana yang memang ekspresi, mana yang provokatif menuju makar, dan apakah sebenarnya respon pemerintah ini sudah tepat? Iya Mbak, sebenarnya pemerintah ini menurut saya dan anggota DPR ya harus belajar dari Gus Dur. Gus Dur tuh membawa atau mendengar kritik masyarakat tuh dengan santai, dengan rileks gitu. Dan justru mencoba mengenali, memahami apa masyarakat itu seperti itu, kenapa masalahnya. Harusnya seperti itu. Bagi YLBHI, ini adalah bentuk semangat warga, partisipasi warga, kepedulian warga untuk mereka bertanya dan mengkritik tentang jalannya kebangsaan ini. Tadi cerita supir ya, 3 hari ngantri hanya untuk menyeberangi pulau, sehingga mereka frustasi. Dan mereka mengibarkan bendera, itulah simbol mereka merasakan ketidakadilan. Dan ini juga Jolly Roger dan One Piece ini, saya sebagai penggemarnya juga, didiskusikan banyak hal. Itu adalah simbol seperti superhero dalam banyak film untuk mengatakan bahwa kami berpartisipasi, saya siap bergabung dalam melawan ketidakadilan. Harusnya dipahami seperti itu. Jadi jangan dipahami berlebihan, apalagi kalau sampai makar. Kalau makar dalam definisi KUHP itu kan tujuan serangan untuk menggulingkan kekuasaan, untuk menjatuhkan presiden. Itu sama sekali jauh sekali dari sana. Justru menurut saya harusnya pejabat negara peka terhadap apa yang dirasakan rakyat, sehingga rakyat bisa menyuarakan dengan simbolnya mereka. Dalam banyak hal Mbak, ada yang menggunakan superhero yang lain, menggunakan gambar-gambar klub yang lain. Artinya respon dari pemerintah juga terlalu reaktif Mas Isnur? Iya, menurut saya jadi keliru gitu, memahami kritik sebagai ancaman. Nah ini menjadi fenomena dalam yang kami hadapi sehari-hari. Seperti orang demonstrasi sehari-hari, itu kan partisipasi yang dijamin oleh konstitusi. Terus dianggap oleh aparat di bawah sebagai ancaman, sehingga harus dibubarkan segera gitu. Demokrasi itu membutuhkan kebisingan, membutuhkan kegaduhan, membutuhkan orang semua berbeda-beda cara mengekspresikannya. Itulah pentingnya kita kemudian memahami cara tangkap kita terhadap kritik seperti apa gitu. Nah hari ini Pak Firman menurut saya sedikit merevisi posisinya dengan di awal bilang bahwa ini adalah ekspresi warga yang bermacam-macam. Saya pikir ada perubahan posisi pemahaman Pak Firman hari ini yang saya tangkap ya. Kalau ada revisi itu saya kita tanya dulu ke Pak Firman. Pak Firman, kalau misalnya posisinya sekarang lebih menghargai itu sebagai ekspresi, apakah masih mendukung ada konsekuensi hukum juga seperti yang disampaikan oleh Menko Polhukam? Ya begini, sebetulnya apa yang disampaikan Mas tadi juga betul. Ini kan sah-sah saja. Sebagai ciri khas sebuah demokrasi itu kalau ada perbedaan, tapi kita juga memahami kultur budaya kita bangsa Indonesia yang belum memahami secara keseluruhan terhadap yang disampaikan tadi, ini juga tidak boleh terkita apalagi dikaitkan dengan HUT proklamasi. Itu yang kami tidak sepakat. HUT proklamasi itu harusnya kita nikmati dengan pesta-pesta kemerdekaan seperti negara-negara lain yang cool gitu ya. Nah, mengenai penyampaian pendapat itu kan boleh saja bisa dilakukan. DPR sekarang sudah punya rumah aspirasi, welcome gitu. Tapi jangan memberikan proposal dengan bentuk-bentuk yang masyarakat itu belum paham. Ini justru tugas kami sebagai anggota DPR, bukan kami alergi. Masing-masing kita punya cara gitu. Kalau saya sekarang ini saya susah kepada masyarakat, nggak usah ikut mengikuti mengibarkan bendera-bendera seperti itu. Alhamdulillah. Di daerah Jawa Tengah itu nggak ada satupun bendera-bendera ini. Saya sudah keliling kemarin dari Semarang, Gerobokan, Pati, besok ke Rembang sampai ke perbatasan Blora, macamnya nggak ada satupun bendera itu. Apalagi kalau sampai membuat di jalan-jalan. Yang saya khawatirkan adalah
Jangan sampai masyarakat, sensitivitas masyarakat ini ada yang membangun narasi-narasi seolah-olah nanti disalah tafsirkan. Oke, jangan sampai ada narasi yang salah artikan. Bukan Oke, budaya Pak. Indonesia. Oke, kalau gitu Mas Isnur, kalau gitu ketika masyarakat mau menyampaikan kekecewaannya, langkah atau jalur yang bisa diterima semuanya kayak gimana harusnya? Ya, ekspresi warga tuh nggak bisa dibatasi, Mbak. Terserah mereka. Ada yang dengan puisi, ada yang dengan coretan di dinding, ada yang dengan gambar, dengan film, dengan karya apapun. Nah, tugas kita sebagai elit ya, tugas kita sebagai orang yang paham, harusnya merespon itu dengan baik. Ya, kami menganggap ini adalah ekspresi warga, kekecewaan, kesedihan, komitmen untuk menjaga keadilan sosial. Kami akan tanya, kami akan dengarkan. Dari 3 sampel tadi yang diberikan oleh Kompas hari ini, itu sangat relate sekali semuanya. Sangat rasional dengan apa yang mereka alami. Dan tugas kita adalah tugas Bang Firman di DPR justru menghormati keragaman itu. Tidak ada, belum tentu kita tidak ada di lapangan. Dan setiap ekspresi dengan film wibu anime One Piece, besok mungkin dengan film yang lain, dengan wibu yang lain, itu sangat berharga. Dan saya masih Berarti ingat, harusnya lebih santai juga pemerintah ya? Benar, Wapres Gibran ketika kampanye kemana-mana dia pakai pin One Piece. Itu pertanyaannya apa? Maksudnya apa? Mas Gibran pakai One Piece gitu. Terus Sri Mulyani pernah memerankan itu juga. Anies ketika kampanye pakai simbol itu juga. Itu simbol yang dalam wibu adalah simbol kerakyatan, simbol perjuangan bersama. Nah, ketika pemerintah merespon berlebihan, justru menjadi pertanyaan, ada apa? Kok jadi semacam ketakutan yang berlebihan gitu. Padahal teman-teman responnya adalah awalnya biasa gitu. Oke, masyarakat punya kebebasan berekspresi dan itu tidak bisa dibatasi. Tapi memang ada jalur-jalurnya juga. Terima kasih Mas Isnur dan juga Pak Firman sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Sehat selalu. Saudara, usai jeda, Spanyol mengirimkan bantuan makanan ke Gaza sebanyak 12 ton melalui jalur udara. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Kompas Petang kami lanjutkan, saudara. Spanyol mengirimkan bantuan makanan ke Gaza sebanyak 12 ton melalui jalur udara. Misi bantuan kemanusiaan dari Spanyol ini dilakukan dengan mengerahkan 24 parasut yang masing-masing membawa 500 kg makanan. Pemerintah Spanyol menyebut 12 ton makanan yang dikirimkan diperkirakan cukup untuk 11.000 warga Palestina di Gaza yang tengah terancam bencana kelaparan. Bantuan lewat udara dipilih karena adanya blokade jalur pengiriman bantuan lewat darat oleh Israel. Puluhan warga Palestina di Zawaida berlari menuju bantuan makanan yang dijatuhkan melalui udara karena penyeberangan perbatasan terus ditutup di tengah krisis kelaparan di jalur Gaza. Puluhan warga saling mendorong ataupun merebut beras dan tepung yang dijatuhkan dari udara. Warga Warga Palestina berharap agar penyeberangan perbatasan dibuka sehingga bantuan dapat diberikan dengan layak. ولادي يدعوا لي يقولوا لي يا ماما يا رب ترجع باكل لهم يومين ما اكلوا ولا شربوا. كيف هتروحي لهم يعني اليوم؟ ما اقدر اقول لهم مكسورة الخاطر استنوا فيه ياكلوا ويشربوا.
Militer Prancis melaksanakan pengiriman bantuan melalui udara di jalur Gaza dalam upaya untuk mendapatkan pasokan yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat di Gaza. Prancis berencana untuk mengirimkan 40 ton bantuan melalui udara dengan 4 penerbangan yang berangkat dari Jordania. Penyerahan bantuan udara tersebut merupakan bagian dari upaya internasional yang lebih luas untuk mengirimkan bantuan darurat kepada warga sipil yang terdampak konflik selama berbulan-bulan di Gaza. Sementara itu, laporan kematian akibat kelaparan di Gaza telah menekan Israel untuk mengizinkan lebih banyak bantuan masuk ke jalur Gaza. Warga harus berjalan kaki cukup jauh dan melewati daerah berbahaya untuk mendapatkan bantuan. Pada minggu ini, Israel menghentikan pertempuran di beberapa wilayah Gaza dan mengirimkan bantuan melalui udara. Duka tak henti dirasakan warga Gaza tak juga lepas dari gempuran Israel. Kini mereka harus bertahan hidup di tengah kelaparan dan blokade bantuan. Dunia kini ramai tergerak mengirimkan bantuan untuk Gaza lewat jalur udara. Apa langkah nyata yang bisa diambil dunia internasional? Kita bahas bersama Dina Praptora Harja, praktisi dan pengajar hubungan internasional, Sinergi Policies. Mbak Dina, selamat petang. Selamat petang, Mas Dipo. Mbak Dina, apakah tekanan dunia internasional untuk kemudian membuka ataupun memaksa Israel membuka seluruh akses dapat dilakukan untuk Israel ataupun dapat didengarkan oleh Israel? Kalau melihat beberapa hari ini sudah ada tambahan 4 negara yang mendeklarasikan pengakuan terhadap kedaulatan Palestina, ada Prancis, Inggris, Malta, dan Kanada. Kalau saya melihatnya ternyata masih belum cukup, karena yang dibuka akses kemanusiaannya itu masih terlalu kecil. Dan tadi seperti disampaikan masih terlalu berat ya buat warga untuk datang, dan kekerasan juga belum terhenti. Jadi kalau saya melihat diaspora orang-orang Israel yang ada di negara-negara maju itu masih kuat, dan mereka juga menjadi penyandang dana juga untuk para politisi yang berkuasa di negara-negara barat tersebut. Itu salah satu faktor yang menurut saya, kecuali ada satu aksi menghentikan dana dan menghentikan senjata untuk Israel, maka masalahnya masih akan tetap berlanjut. Menurut pantauan Anda, Mbak Dina, negara mana saja yang kemudian dalam tanda kutip ya membacking Israel sehingga tidak membuka akses secara keseluruhan terkait dengan koridor kemanusiaan ini? Amerika Serikat, kemudian juga sebagian orang di Inggris dan juga di Prancis, saya lihat juga masih setengah hati sebenarnya. Kita lihat kejadian yang terbaru di Prancis, ada pernyataan seorang mahasiswa ya, yang dianggap antisemitisme, itu saja bisa dijadikan alasan untuk menyandera bantuan untuk orang-orang di Palestina, padahal dia kan hanya mahasiswa ya, bukan pejabat begitu di Palestina. Itu saja dijadikan alasan, berarti kan berat sekali ya dukungan politik buat para politisi di Barat itu sebenarnya juga masih ada mutualisme ya dengan orang-orang di Israel. Artinya 15 negara yang kemudian sudah mendeklarasikan untuk memberikan bantuan kepada kepada Palestina di jalur Gaza ini tidak mampu menekan. Karena di Eropa sendiri nampaknya masih ada beberapa negara yang justru mendukung Israel. Masih mendua. Jadi masyarakatnya itu tetap saja diasporanya masih tetap mendukung Israel. Dan tadi seperti saya bilang, masalahnya kalau cuma sekedar menekan lewat narasi, tapi tidak menyetop dana dan juga senjata untuk Israel, berarti Israel masih tetap punya kemampuan ya untuk menekan orang-orang Palestina ini. Jadi mereka masih tetap merasa di atas angin si Israel ini. Oke, artinya tidak cukup hanya narasi tetapi harus ada tindakan konkret, Mbak Dina. Ya. Oke, untuk PBB sendiri perannya seperti apa melihat masih adanya dalam tanda kutip dualisme misalnya di Eropa dan sejumlah wilayah? Kalau dilihat dari desain PBB, di mana pengambil keputusan untuk hal-hal yang sangat strategis seperti ini ada di Dewan Keamanan PBB, maka rivalitas antar negara adidaya yang 5 itu menjadi penghalang serius. Kalau PBB itu hanya bisa efektif untuk urusan yang tidak
diblokade atau tidak menyangkut veto dari negara-negara yang 5 itu. Kalau ada yang masih veto di situ, dalam hal ini kita tahu ada kendala misalnya antara Amerika dengan Rusia, itu masih jadi satu masalah. Kemudian dengan Cina, itu menjadi alasan kemudian Dewan Kawanan PBB nggak bisa efektif. Oke, negara besar misalnya di Eropa, Mbak, seperti Prancis ini mendukung Palestina, Indonesia juga mendukung Palestina. Sebenarnya dampaknya seberapa besar untuk kemudian mengakui Palestina ini sebagai sebuah negara dan kemudian membantu krisis yang ada di sana? Sebenarnya yang paling penting itu kalau ketika kita mengakui Palestina, jumlah negara sekarang yang mengakui Palestina di anggota PBB itu sudah 75% sebenarnya. Thankfully udah ada tambahan lagi gitu. Tapi masalahnya 5 yang utama itu apakah mereka dengan konsisten betul-betul mengakui sehingga Israel itu merasa memang tidak ada jalan lain selain mengikuti apa yang diarahkan oleh Dewan Kawanan PBB. Titiknya di situ sebenarnya, Mas. Oke, artinya harus ada konsistensi dari negara yang kemudian untuk mengakui ya, Mbak, ya, agar kemudian krisis ini bisa ditangani. Tapi sekali lagi, Mbak, apakah kemudian krisis kelaparan dalam tanda kutip yang terjadi di Gaza ini, apa yang harus dilakukan agar krisis ini tidak terjadi? Krisis ini saya kira satu jalan keluarnya adalah menghentikan pemberian uang dan senjata kepada Israel. Itu yang paling konsisten. Kemudian yang kedua, tetap saja negara-negara lain harus dengan keras dan tegas mengatakan Israel sudah tidak boleh lagi melakukan apa yang dia lakukan. Yang ketiga, harusnya Netanyahu diminta untuk mundur. Oke, baik. Dina Prapto Raharja, praktisi dan pengajar hubungan internasional Sinergi Polisis. Terima kasih atas jawaban Anda, Mbak Dina. Terima kasih. Saudara, pemerintah memberikan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristianto. Apakah benar ada isu politik transaksional di balik pengampunan Hasto dan Tom Lembong? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Joko Widodo merespons soal kebijakan impor gula di masa pemerintahannya. Sempat disebut dalam sidang dengan terdakwa ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong. Dalam persidangan, Tom Lembong sempat diungkap jika arahan untuk impor gula datang dari Presiden saat itu Joko Widodo. Jokowi tidak membantah soal kebijakan ini, namun menurutnya teknis pelaksanaan kebijakan ada di ranah kementerian yang bertanggung jawab. Masih belum berani, jadi pakai panjang dan cantik. Ya, seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Ke utara, diarahkan. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Dua terpidana kasus korupsi, Hasto Kristianto dan mantan Menteri Perdagangan era Jokowi Thomas Trikasih Lembong, kini bisa menghirup udara bebas. Keduanya keluar dari tahanan pada Jumat malam. Hasto dibebaskan dari rutan KPK setelah KPK menerima kepres terkait amnesti, sehingga proses hukum kasus dugaan suap mantan komisioner KPU dihentikan. Sementara Tom Lembong dibebaskan dari tempat penahanannya di Lapas Cipinang, Jakarta Timur, usai surat keputusan Presiden terkait abolisi sudah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Dengan diberikannya abolisi tersebut, maka pengusutan perkara korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 dengan terdakwa Tom Lembong dihentikan atau ditiadakan. Politisi PDI Perjuangan Said Abdullah menyebut pemberian amnesti pada Hasto tidak ada kaitannya dengan pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Said menegaskan tidak ada politik transaksi terkait pemberian amnesti pada Hasto Kristianto. Nggak ada transaksional sama sekali. Sudahlah, bahwa Pak Dasko hadir kemarin,
Itu kan prosesnya tidak saknyek-saktek tiba-tiba Pak Dasko datang. Tapi marilah jangan kemudian karena Pak Dasko datang ada amnesti, kita hari ini kongres seakan-akan isinya transaksional. Jauh dari itu. Itu bukan karakter PDI Perjuangan, bukan karakter Ibu Megawati. Ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas Ferry Amsari menyebut pemberian amnesti dan abolisi menunjukkan peradilan Hasto dan Tom Lembong adalah peradilan politis. Ferry mempertanyakan kenapa tidak sejak proses hukum masih bergulir di tingkat penyidikan, kasus mereka dihentikan. Jadi sekali lagi ini timbul interpretasi yang sangat panjang dan beragam, apalagi tidak lumrah amnesti dan abolisi diberikan kepada kasus-kasus korupsi. Lepas dari konteks kasus ini, Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini dibuat berlarut-larut, namun ujungnya adalah pemberian amnesti dan abolisi. Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan kasus Hasto dan Tom Lembong menunjukkan hukum dipaksakan karena pesanan politik. Bahwa ada kesan pesanan politik, apalagi kemudian vonis hakimnya itu ngaco gitu ya. Terasa sekali bahwa itu didikte oleh kekuatan politik di luar independensi dirinya. Itu yang terjadi misalnya pada vonis Tom Lembong maupun pada Hasto. Sementara Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menegaskan pemberian abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian amnesti dan abolisi terhadap Hasto Kristianto dan kepada Thomas Lembong telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Nah, dengan segala proses hukum yang dilakukan terhadap Pak Hasto itu otomatis dihapuskan. Jadi beliau tidak perlu mengajukan banding atas putusan yang telah diberikan oleh pengadilan tingkat pertama. Dan bagi Pak Thomas Lembong, ya sudah diputus mungkin dalam proses untuk mengajukan banding sekarang ini, maka dengan pemberian abolisi segala proses penuntutan terhadap beliau itu dihapuskan, jadi dianggap tidak ada penuntutan terhadap beliau. Pemerintah beralasan pemberian abolisi dan amnesti kepada dua figur tersebut untuk merajut kebersamaan dengan seluruh elemen politik bangsa. Tim Liputan, Kompas TV. Abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristianto, apakah benar ada isu politik transaksional di balik pengampunan Hasto dan Tom Lembong? Jika benar ada, siapa yang punya kuasa besar itu? Sudah bergabung ahli hukum tata negara Universitas Andalas, Ferry Amsari, dan juga ada pengamat politik Adi Praitno, dan juga ada Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik. Bapak-bapak, selamat petang semuanya. Selamat sore, Mas. Sore. Baik, saya ingin ke Bung Ferry terlebih dahulu. Bung Ferry, bahwa publik menilai ada politisasi hukum, khususnya di dua kasus. Pertama Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto. Menurut Anda, siapa aktor yang paling punya kompetensi untuk melakukan hal itu? To the point pertanyaannya ya. Tapi sebelum sampai ke menjawab pertanyaan itu, wajar saja publik menilai begitu ya. Karena konstruksi pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar itu soal amnesti dan abolisi, memang itu adalah hak prerogatif presiden, tapi konteks pemberian amnesti biasanya diberikan untuk pelaku yang menentang negara, ya, pemberontakan, makar, kudeta dan segala macam begitu ya. Sejarah kita juga menjelaskan hal yang sama kurang lebih. Gitu. Hanya satu waktu itu ketika kami melakukan advokasi kasus baik Nuril diberikan amnesti, kasusnya kekerasan seksual. Nah, karena ini adalah hak presiden dalam pengampunan ya, klemensi untuk memaafkan seseorang, karena itu untuk ruang politik, orang bertanya apakah pemberian amnesti kepada Hasto adalah kepentingan politik. Kalau diduga itu berkaitan dengan kepentingan presiden saat ini agak berat ya, kenapa dia berikan amnesti kalau dia adalah pelaku rekayasanya. Pasti ada kekuatan lain yang sedang mengatur permainan seperti itu, terutama kalau dilihat peran Hasto dan partainya dalam kemudian menentang kekuasaan tertentu. Menurut Anda paling memungkinkan siapa aktornya? Ya, karena ini banyak nomor 7-nya, mungkin David Beckham dan Eric Cantona ya. Siapapun yang nomor punggungnya 7 lah, kurang lebih gitu ya. Nah, kalau abolisi kan biasanya berkaitan, sejarahnya adalah
hak khusus untuk pengampunan lawan politik terutama dalam konteks perbudakan ya. Dihentikan perkaranya. Padahal Tom Lembong sedang berupaya banding, memperjuangkan haknya dalam permainan hukum ini. Kebetulan publik melihatnya kacau betul ya, konstruksi dalam kasus di PN di tingkat pertama. Nah, dugaan memang aktor yang sama sedang bergerak karena kebetulan dua orang ini berbeda pandangan terutama dengan Pak Presiden Jokowi ya ketika itu. Artinya nomor 7 itu Pak Jokowi? Ya, nomor 7. Oke, saya ingin langsung ke Bung Freddy. Nama Pak Jokowi disebut atau diduga sebagai aktor politik di balik politisasi hukum Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Tanggapan Anda? Ya, apapun masalahnya, semua salah Jokowi. Kan begitu. Ini narasi. Ada juga salah Pak Prabowo. Nah, tadi nggak disebut. Tapi dalam konteks kasus ini ya Pak Jokowi lah ya. Tadi nggak disebutkan. Jadi apapun masalahnya, semua salah Jokowi. Isunya apa, semua Jokowi. Kalau nggak akan menarik mungkin diskusi-diskusi di publik ini. Ya, jadi memang ya pada saat itu kan Pak Jokowi ya dia yang berkuasa pemerintahan pada saat itu. Jadi sangat wajar kalau penguasa dituduhkan ya diduga-duga dikatakan melakukan kriminalisasi, politisasi terhadap katakanlah proses hukum. Itu biasa pada periode pemerintahan dimanapun, kapanpun, Pak SBY, Pak Jokowi, Ibu Mega, kalau ada proses persidangan, proses peradilan yang berbau politik, ya pasti pemerintah yang berkuasa pasti disalahkan ya. Pak Jokowi kan sangat demokrasi sekali ya, kritik-kritik biasa kepada Pak Jokowi, tapi tidak pernah kita lihat Pak Jokowi membungkam ya, tidak pernah memakai kekuasaan untuk menghambat kritik-kritik tersebut. Sampai saat ini Pak Jokowi ya, bahkan setelah dia pensiun baru ya ijazah itu yang dilaporkan. Selama Pak Jokowi memimpin tidak pernah dia melakukan baik langsung maupun melalui cara-cara kekuasaan. Oke, artinya Anda membantah tudingan ini? Iya, sangat tidak berdasar, tidak tidak ada buktinya ya. Tapi itu wajar lah. Ya kritik ya, menuduh penguasa itu sangat wajar. Itu omongan yang sangat biasa di dalam era demokrasi ini. Biasa saja. Saya ingin minta tanggapan dan juga bahasan kacamata politik dari Mas Adi Praitno. Mas Adi, tadi kan sudah diberi simbol oleh Mas Ferry ini nomor 7, bahkan tidak tanggung-tanggung bilang Pak Jokowi. Anda penilaiannya seperti apa? Soal politisasi kasus. Betul. Ya kan sebenarnya sejak terjadi kasus hukum yang terjadi pada Pak Hasto, termasuk juga dengan Pak Tom Lembong, ini kan tidak murni perdebatannya soal persoalan hukum. Narasi-narasi yang muncul itu juga kuat adalah narasi politik. Misalnya kubu Hasto itu mengatakan karena Hasto itu cukup frontal, cukup kritis terhadap pemerintah saat itu, bukan pemerintah saat ini, sehingga kasus-kasus hukumnya itu dicarikan celah-celah politiknya. Begitupun apa yang terjadi dengan Pak Tom Lembong karena dinilai salah pilih kawan, salah dukungan Pilpres di 2024, sehingga kemudian berujung dengan persoalan hukum. Karena kalau bicara tentang soal impor gula, tentu bukan hanya Pak Tom yang saat itu menjadi Menteri Perdagangan, tapi menteri-menteri yang lain. Itulah yang kemudian membuat begitu banyak pihak sebenarnya siapa yang mampu mengorkestrasi, yang mampu menggerakkan kekuatan-kekuatan dan instrumen hukum untuk melakukan target-target hukum kepada kelompok-kelompok tertentu. Ya pasti yang dituju adalah penguasa. Yang dituduh itu adalah kekuasaan. Kan itu yang terjadi sebenarnya, Mas. Nah, cuman problemnya adalah ketika muncul amnesti dan abolisi yang diberikan oleh pemerintah saat ini kan menegaskan bahwa ada kekuatan-kekuatan lain yang sebenarnya saat ini yang secara definitif mampu mengubah keadaan sebelumnya. Artinya apa? Amnesti ataupun abolisi ketika muncul disampaikan oleh pemerintah, ini kan menjadi penegas sekalipun koreksi bahwa proses-proses peradilan sebelumnya yang terjadi pada Pak Hasto ataupun kepada Pak Tom Lembong itu dianggap tidak memenuhi unsur-unsur keadilan. Kan itu yang kemudian belakangan itu muncul kepada publik. Oleh karena itu, ya memang siapapun yang berkuasa, kalau ada isu-isu hukum pasti dikait-kaitkan dengan siapa yang sedang berkuasa. Nah, setahu saya kasus Pak Hasto ataupun Pak Tom Lembong
Ini kan dikaitkan dengan pemerintahan sebelumnya. Baik. Cuman kan problemnya secara faktual hal-hal yang semacam ini sulit untuk bisa dibuktikan. Sulit untuk bisa Sebenarnya dibuktikan dan apakah Betul. bisa diusut sampai tuntas aktor politik diduga di balik politisasi hukum ini. Kita akan bahas bersama dengan bapak-bapak di sini, tetapi usai jeda tetaplah di Kompas Petang. Kompas Petang kami lanjutkan, saudara. Saya ingin ke Bung Ferry. Bung Ferry, tadi Anda menyebut kode nomor 7 dikaitkan dengan Pak Jokowi. Bagaimana membuktikannya? Bukan sulit untuk dibuktikan. Kita pakai nalar ya. Kalau tugas pembuktian itu tugas aparat negara itu. Oke. Nalar pertama bahwa ini nama disebutkan oleh kedua orang ini. Oke. Baik Hasto maupun Tom Lembong mention kedua-duanya. Ya. Baik sebelum proses maupun di saat proses. Mereka menyampaikan ada keterlibatan orang dan itu clear namanya disebutkan. Apalagi dalam konteks kasus Tom disebutkan bahwa ini perintah presiden perkaranya. Gitu ya. Lalu kemudian perlu diingat, ini paling penting nih, aparat yang menggunakan kekuasaan negara untuk menjerat Hasto dan Tom Lembong adalah orang-orang Presiden Joko Widodo. KPK-nya dipilih oleh Presiden Joko Widodo, Jaksa Agungnya masih orang Presiden Joko Widodo. Jadi kalau kita mau merelasikan orang yang disebut dalam persidangan ataupun di luar persidangan oleh terpidana ataupun tersangka ataupun terdakwa, mestinya secara hukum, kalau itu bagian dari sebuah kejahatan atau saksi dari kejahatan, kan harusnya dipanggil aparat. Oke, baik. Tapi beliau tidak dipanggil. Saya ingin ke Bung Freddy dulu, karena ini menarik bahwa nama Pak Jokowi disebut di 2 sidang, Hasto dan juga Tom Lembong, termasuk juga aparat hukum dipilih oleh Jokowi. Ya, tanggapan Anda? Pertama tadi sudah saya jelaskan bahwa memang pada saat itu Pak Jokowi berkuasa dan pada saat itu juga ya sedang pilpres yang mana kedua kubu ini katakan kubu Tom Lembong dan kubu Hasto pada saat itu sedang ya berhadapan-hadapan dengan kubu Pak Jokowi ya. Jadi sangat biasa sekali dalam politik seperti itu. Nah, berbicara tadi penegak hukum, saya menanggapi ya, misalnya Hasto, tidak ada Pak Jokowi ataupun orang-orang Pak Jokowi yang membela. Justru yang membela Pak Jokowi, justru yang menjelaskan kasus Hasto ini adalah mantan penyidik KPK itu sendiri. Ya kan, ya, ketua KPK kan pimpinan KPK dipilih oleh Presiden Jokowi. Ya saya pimpinan KPK itu khusus untuk Pak Jokowi 3 kali memilih pimpinan KPK ya, termasuk yang saat ini. Ya. Jadi saya tidak menyatakan tadi pimpinan KPK, saya menyatakan yang membela atau mengatakan kasus ini murni kasus di KPK sejak lama adalah penyidik KPK Baswedan dan kawan-kawan. Oke. Bukan ada Pak Jokowi yang membela, mereka sendiri yang membela. Masalah pimpinan KPK, mereka juga justru menyalahkan Firly. Justru Firly yang bermain di sini. Jadi clear. Saya bisa interupsi di bagian itu ya. Hasto, bahwa kasus ini pernah diselidiki oleh Novel CS benar. Dan potensi bahwa ada permasalahan hukumnya juga sangat kuat. Ya. Tetapi kasus ini mendam lama. Ya. Sehingga itu disebut transaksi. Tumbuh berkembang sesuai keinginan dari kekuasaan. Kalau di masa Novel Baswedan masih di KPK diselidik, mungkin ini cukup fair enough ya. Tapi kalau mendam lalu terjadi pertentangan perbedaan cara pandang politik, baru muncul lagi. Di sana transaksi politik saya tanggapi untuk merusak dan menjadikan ini sebagai political trial. Saya tanggapi. Itu kan analisa Bung Ferry. Ini yang mengatakan Novel Baswedan dan kawan-kawan, bukan analisa. Per hari ini, per kemarin mereka masih bicara itu. Murni kasus hukum. Hasto ini memang sejak zaman mereka sudah diincar. Cuman memang karena intervensi Firly, maka ini pada saat itu tidak jadi diproses. Itu kata mereka itu. Makanya ini political trial. Kalau era Novel Baswedan dan kawan-kawan dihukum atau diperiksa, ini bagi saya fair enough. Ya. Oke. Tetapi setelah 4-5 tahun, ya terkatung-katung tidak jelas, saya yakin yang juga bisa mampu menahan Novel Baswedan adalah Jokowi ketika itu. Siapa lagi orangnya bisa menahan kalau bukan presiden? Oke. Nah sekarang muncul lagi, tentu ini bukan kerja-kerja Novel yang mau
wujudkan, mau dibuktikan. Tapi ini kerja-kerja kekuasaan dan kerja-kerja politik karena jarak waktunya sudah sangat panjang. Baik, saya ingin ke Mas Adi Praitno bahwa yang menjadi pergolakan adalah bagaimana membuktikan aktor dari politisasi hukum ini. Anda melihatnya apakah ada deal-dealan politik untuk kemudian dapat mengungkap ini? Ya, saya kira memang setiap kekuasaan dan siapapun yang berkuasa, ketika ada persoalan-persoalan hukum, pasti akan selalu menjadi tertuduh dan bahkan objek ya, yang dinilai bertanggung jawab terkait dengan proses-proses hukum yang dinilai telah terjadi indikasi kriminalisasi. Karena sang penguasa itulah yang mampu mengorkestrasi segala-galanya. Kalau rakyat biasa, pejabat biasa, anggota dewan biasa, pejabat publik biasa, itu tidak mungkin punya kekuatan apapun untuk mengorkestrasi aparatus-aparatus kekuasaan. Cuman memang yang menjadi rumit itu adalah bagaimana cara pembuktiannya. Itulah yang kemudian sampai hari ini tentu begitu banyak dugaan dan tafsir-tafsir. Maka yang paling mungkin bisa dijadikan sebagai ukuran adalah statement-statement yang muncul di peradilan. Jadi pihak-pihak yang kemudian bermasalah secara hukum seperti Pak Hasto ataupun Tom Lembong, ketika menyebut sejumlah nama yang dinilai menjadi aktor terkait dengan kasus mereka, ya itulah yang kemudian dijadikan sebagai sebuah keyakinan, sebagai aktor yang kemudian diyakini oleh publik memiliki kekuatan luar biasa untuk mengorkestrasi segala kepentingan-kepentingan politik. Tapi kan pada saat yang bersamaan, kita kan juga tidak bisa menutup mata. Orang seperti Bung Freddy ini pasti membantah, nggak ada buktinya. Bahkan akan selalu mengatakan bahwa penegak hukum itu adalah independen dan di atas segala-galanya, dan bahkan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Tapi kan publik secara kepensen cukup paham betul, pasti ada orang yang disebut dengan orang yang cukup powerful dan dia mampu mengendalikan segala-galanya. Itulah penguasa dan kekuasaan. Biasanya di situ. Bahwa ada dua orang, Bung Freddy, yang sudah menyebutkan Pak Jokowi ini disebut di 2 sidang. Kemudian juga kasusnya ini tertimbun lama. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, tadi sudah saya jelaskan. Ya, itu kenapa tertimbun lama? Karena justru di hold, khusus kasus Hasto, ya di hold oleh Firly. Itu yang ngomong ya Baswedan dan kawan-kawan. Ya, yang diomong oleh Novel Baswedan itu tidak hanya Firly, tapi juga Jokowi. Bukan saya yang ngomong, saya yang ngomong. Jangan tidak disebut semua, Firly dan Jokowi itu ya. Oke, betul demikian? Nggak pernah. Ya, saya jamin Novel dan kawan-kawan menyebut Firly. Nah, itu kan analisa Jokowi lagi, itu kan analisa Bung Firly. Dari awal Novel kasus itu ini Novel tidak pernah menyebut kalau Jokowi intervensi terhadap KPK untuk kasus ini. Yang Firly dia sebut justru mengamankan Hasto. Jadi jelas, dan itu sudah dibuktikan di dalam proses persidangan. Jadi itu murni proses hukum. Demikian juga kasus Tom Lembong juga sudah dibuktikan di dalam proses persidangan. Pak Jokowi sudah menanggapi, ya kebijakan negara, kebijakan presiden. Tetapi secara teknis, ya mana ada presiden nyuruh, kau korupsi ya, kau untung rugikan negara ya. Baik. Mana ada kau untungkan orang-orang itu, perusahaan-perusahaan, mana ada presiden ngomong begitu. Nah sekarang yang menjalankan kebijakan, kemudian itu dinilai oleh hukum melalui proses pengadilan, dan itu sudah dibuktikan. Oke, tentu kita tunggu apakah ini ngawur nih, karena Novel itu jelas sekali menyebutkan kerusakan KPK itu dilakukan oleh Firly dan Jokowi, termasuk upaya mencegah berbagai kasus. Baik, termasuk dalam halnya kasus itu. Baik, kita kunci di situ, tapi semua perlu pembuktian dan kita akan tunggu ke depan apakah ada pembuktian terkait dengan hal ini. Terima kasih Bung Ferry, Bung Freddy dan juga Mas Adi telah bergabung di Kompas Petang. Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi dirinya yang dianggap diuntungkan dengan kegaduhan ijazah palsu. Jokowi meminta agar warga tidak gaduh. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saudara, Presiden ke-7 Joko Widodo berkomentar soal dirinya yang dianggap diuntungkan dengan kegaduhan ijazah palsu. Kegaduhan ijazah Presiden ke-7 memang sudah berlarut-larut dengan tudingan tiada henti. Mulai dari ijazah, kini sudah merambah ke skripsi dan dosen pembimbing. Namun ada tudingan jika Jokowi justru diuntungkan dengan kegaduhan ini. Jokowi sendiri tertawa mendengar tudingan ini. Ia minta agar tidak gaduh. Ya kalau gaduh terus ada yang merasakan itu keuntungan bagi saya, ya jangan gaduh.
nanti saya tidak diuntungkan. Kalau nggak gaduh ya kan, ada maknya saya mungkin bisa dirugikan. Kalau pada seneng saya masih diuntungkan, nah, ya buatlah gaduh. Beberapa tokoh berani jujur dari Jogja, Jakarta untuk Indonesia. Tak jelas siapa sebenarnya yang disasar Presiden ke-7 Jokowi kala ia melemparkan statement bahwa ia sangat yakin ada tokoh besar yang menyokong Roy Suryo CS memperkarakan ijazah sarjananya. Pasalnya, tak lama setelah Jokowi sebut tokoh besar di balik kasus ijazahnya, relawannya menambahkan dengan membawa-bawa kode warna partai asal tokoh besar yang dimaksud Jokowi. Namun lagi-lagi, Jokowi menegaskan tidak menuduh SBY dan Demokrat. Saya nggak pernah berbicara masalah warna. Saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertuduh, apalagi sekelas Pak SBY, beliau adalah negarawan yang baik. Namun, klarifikasi Jokowi ini bagi Demokrat terlanjur menimbulkan fitnah bagi partainya. Demokrat menyayangkan pembiaran isu liar Partai Biru oleh Jokowi bergulir lebih dari seminggu. Statement Pak Jokowi kan pada tanggal 25 Juli kan, seharusnya sebagai seorang negarawan, seharusnya sehari setelah statement itu, seharusnya statement yang meluruskan tanggal 31 itu seharusnya sehari setelah dia melakukan statement itu harusnya dijelaskan ya, supaya tidak ada diskursus di masyarakat. Berarti merasa ada fitnah ini? Oh iya jelas. Oh fitnah? Kami difitnah. Merasa difitnah? Ya betul. Oleh? Ya oleh segelintir pendukung-pendukung Pak Jokowi. Di sisi lain, pihak penuding ijazah palsu Jokowi mempertanyakan sulitnya Jokowi menjawab siapa tokoh besar yang dimaksud. Kalau disetir oleh seseorang, saya nggak yakin siapa sih yang lebih kuat dari Prabowo dan yang lebih kuat dari Jokowi di Republik ini saat ini ya, nowadays. Tapi kata Pak Jokowi bilang ada orang besar yang backup, semua sudah tahu. Loh, siapa orang besar yang membackup itu misalnya? Kalau kita lihat Bahlil kan bukan orang besar. SBY orang besar badannya, tapi apakah partainya cukup kuat untuk membackup itu semua? Karena dia partai yang paling buncit di parlemen misalnya. Karena itu jadi artinya saya, Bang, Pak Jokowi melontarkan semacam serangan balik yang ketika ditanyakan justru nggak bisa jawab, gelagapan menjawabnya. Hingga kini laporan Jokowi terhadap 12 orang terlapor dari kubu Roy Suryo CS belum ada penetapan tersangka. Yang menonjol justru bergesernya polemik ijazah ke arah politik usai Jokowi menyebut ada agenda politik dan tokoh besar di balik kasus ijazah. Tim Liputan Kompas TV. Polemik tudingan ijazah palsu Jokowi kini berkembang ke saling tuding mengenai tokoh besar yang disebut Jokowi sebagai dalang. Kode Partai Biru yang dihembuskan relawan Jokowi menyulut protes keras dari Demokrat. Lalu siapa sebenarnya tokoh besar yang dimaksud Jokowi? Sudah studio, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis Ahmad Hozinuddin dan juga Waketum Jokowi Mani Andi Azman. Selamat petang semuanya. Selamat petang Cindy, selamat petang seluruh pemirsa. Oke, Bang Andi dulu. Bang Andi, kenapa sih Pak Jokowi nggak langsung nyebut aja nama tokoh besarnya malah bikin bola liar kayak gini? Ya ini kan bukan dikatakan bola liar ya. Pak Jokowi kan mengatakan bahwasannya ada orang besar ini. Kan mengkaji dari lamanya permasalahan ijazah ini kan saya hitung-hitung sudah 8 bulan gitu. Kok bisa bertahan selama 8 bulan ini kalau tidak ada sesuatu yang kuat ya, yang membackup untuk ini gitu. Ya, kalau beliau mengatakan ada orang besar, pasti kan beliau juga mendapatkan informasi ya, mempunyai data untuk itu. Dan itu mungkin ya, beliau yang tahu sebetulnya. Kami sebagai relawan itu memang tidak tahu siapa tokoh besar itu. Dan memang itu tidak didiskusikan juga dengan kita.
kalau ada yang mengatakan anasir-anasir itu ada berhubungan dengan mantan presiden lah, dengan partainya misalnya gitu, itu kan adalah anasir-anasir yang sepihak gitu, bukan yang keluar dari Pak Jokowi Ya, sendiri. tapi kalau gitu kenapa nggak disebutin aja biar nggak jadi semakin panjang ini kan juga relawan. Ya, jadi begini Mbak, ini kan namanya politik ya. Politik itu kita tidak perlu ataupun menafsirkan secara terang benderang. Ya, politik itu bisa terang benderang, bisa juga ya abu-abu ya, bisa juga putih maupun hitam gitu loh. Karena kalau kita menerangkan secara langsung ya, apa itu kita bisa melihat apakah dia akan tersinggung atau tidak, apakah akan membuat kegaduhan-kegaduhan berikutnya. Kan seperti itu, ya kan? Ya buat kami sih sebagai relawan itu ya kita menunggu apa perintah dari Pak Jokowi itu. Kalau Pak Jokowi mengatakan itu bukan dari partai yang dituduhkan misalnya kan, ada Partai Demokrat. Dan itu sudah dikelirkan sebetulnya kan, sampai ke anaknya beliau. Oke, kan, kalau misalnya kalau itu memang sudah clear, kalau dari Anda Bang Husainuddin, sudah clear belum dengan? Oh tentu belum ya, sangat jauh dari kata clear. Bahkan kalau kita bicara tentang orang besar itu, fitnah itu mengarah kepada dua pihak ya. Pertama pihak yang disebut orang besar itu, yang kedua tentu kepada klien kami yang selama ini berjuang untuk mengungkap ijazah palsu ini begitu. Kalau terhadap SBY dan Demokrat kan sudah diklarifikasi, bukan keduanya. Tapi belum definitif siapa yang dimaksud dengan orang besar itu. Namun terhadap kami, kan itu menjadi stereotip negatif bagi kami, seolah-olah perjuangan klien kami ini dikendalikan orang besar, tidak murni berjuang untuk mengungkap keaslian ijazah atau palsunya. Dan tentu ada motif politik di balik pergerakan perjuangan untuk mengungkap kebenaran ijazah palsu. Somasi Pak Jokowi akhirnya? Ya, Kamis yang lalu kami sudah kirim ya agar resmi ini menjadi proses hukum begitu. Karena sebelumnya ini juga proses hukum. Jadi kami sangat menyayangkan kalau proses hukum itu ditarik ke ranah politik sebagaimana Bung Andi Azwan mengakui itu politik begitu. Kenapa? Karena kalau kita mau jujur juga ya proses ini menjadi lama itu kan sebenarnya secara subjektif dikehendaki oleh Saudara Joko Widodo. Seandainya Saudara Joko Widodo juga secara subjektif mau segera menunjukkan ijazahnya kalau memang asli, kan tentu kegaduhan ini juga bisa lebih awal diakhiri. Setidaknya kalau masih berlanjut kan tuduhan yang bikin gaduh atau yang ingin lama itu beralih dari sebelumnya subjektif seolah-olah dari kubu Jokowi menjadi pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini yang tidak puas dengan menunjukkan ijazah itu. Begitu. Oke, berarti dari kalau kata Bang Husainuddin sengaja dilama-lamain. Jadi ini sebenarnya proses hukum apa proses politik kita akan bahas selanjutnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Masih bersama kami studio Bang Andi Azwan dan juga Bang Ahmad Husainuddin. Saya mau ke Bang Andi dulu. Bang Andi, kalau tadi katanya ini kasusnya sengaja dilama-lamain. Anda melihatnya sebenarnya ini kasus hukum atau kasus politik? Ya, jadi sebetulnya ini jelas kasus hukum. Ya. Kenapa tidak ada kata dilama-lamain dari kita? Kita pengen cepat selesai gitu. Jadi Polda Metro Jaya itu mengkelirkan semua saksi pelapor dan nanti ada saksi terlapor gitu. Karena proses ini berkembang sehingga timbul ada menarik ya untuk kasus politik ya. Ini kita mencoba melihat begini. Dulu Pak Roy Suryo waktu kasusnya Pak Sofyan ya, mantan rektor itu. Dia mengatakan bahwasanya Ibu Ova, rektor UGM ini telah dipanggil ke Jakarta beberapa kali oleh orang yang paling tinggi di Republik ini. Oke, ya poinnya? Kan? Poinnya di sini, artinya dia memang ingin menarik dalam sisi politik ini sebetulnya. Nah itu yang menarik bukannya Pak Jokowi, karena yang pertama kali nyebut ada tokoh besar. Ini sebelum mengucapkan tokoh besar itu, di stasiun TV yang lain. Waktu itu Pak Sofyan, yang sebagai mantan rektor itu mungkin adalah kunci dari saksinya nanti. Tapi kan kemudian berubah, ya kan, bahwasanya dia menarik, dia punya waktu acara streaming itu, ya permintaan maaf dan sebagainya. Dan pada satu TV itu, ketika saya berhadapan dengan Roy Suryo, dia mengatakan kok, Profesor Opa sudah diundang oleh orang yang paling kuat, paling tinggi di Republik ini. Ya kan? Nah artinya apa? Ini sudah mengeret sebetulnya, mengeret ke arah politik sebetulnya. Nah kalau mengeret secara politik, Anda melihatnya apa untungnya Pak Jokowi kalau misalnya dari kasus ini, dengan lamanya kasus ini diungkap, apa motifnya? Saya tidak mau terlalu jauh ya untuk melihat pretensi apa yang ada pada diri Saudara Joko Widodo, keuntungan apa yang dia peroleh, benefit politik apa yang akan dia raih. Saya tidak mau ke sana, tapi saya ingin tegaskan bahwa
Ada dua sikap kepengecutan dari Presiden ke-7 kita, Saudara Joko Widodo itu baik secara hukum maupun secara politik. Secara hukum kepengecutan itu terkonfirmasi saat dimunculkan 12 nama terlapor, Saudara Joko Widodo tidak mengakui bahwa itu berasal darinya. Padahal ini kan dari aduan, harus ada nama. Dan subjektivitas diri merasa tercemar, merasa difitnah itu tidak bisa diwakili oleh polisi. Polisi tidak bisa dia berpraduga bahwa oh ini yang mencemarkan, ini yang memfitnah. Karena ya pasal 310 dan 311 KUHP itu sangat subjektif, bahkan bisa hilang kewenangan menuntut kalau pihak yang merasa tercemar itu melepaskan gitu. Beda kasusnya kalau sudah inkrah seperti kasus Sylvester Matutina, dia harus tetap dieksekusi. Yang kedua kepengecutan dari sisi politik, di mana ya statement ada orang besar yang tidak didefinitifkan kepada siapa ini kan menjadi liar begitu. Dan tuduhan itu bukan hanya kepada misalkan tadi Pak SBY, tetapi juga pada klien kami. Sekali lagi, kalau tidak didefinitifkan ini akan menjadi liar dan seolah-olah klien kami ini juga menjadi mainan orang besar. Tadi saya mesti jawab ini. Kalau dikatakan Mas Hozinuddin ada kepengecutan, justru yang pengecut itu adalah salah satunya Egy Sujana yang sekarang kabur ke Inggris. Ya kan, apa dia mau kembali? Kan dia nggak mau kembali, dia sudah bilang 3 kali saya ditahan, saya tidak mau ke 4 kali. Berarti dalam dirinya dia udah tahu bahwa dia bersalah. Kalau yang dikatakan tadi dari Mas Hozinuddin ada 12 orang, sepengetahuan saya itu ya bukan hanya Pak Jokowi saja yang melaporkan, ada dari relawan yang melaporkan, ada dari Periadi Bersatu melaporkan, siapa-siapa di dalamnya, mereka juga pasti memasukkan itu, bukan hanya Pak Jokowi yang dimasukkan itu, ya tidak ada orang-orang itu, yang ada adalah Dr. Tifa, Rismon, ya terus Egy Sujana, ada 5 kalau nggak salah ya, termasuk Roy Suryo. Oke, kalau yang tadi kepengecutan di politik, apa tanggapan Anda? Ya, bagaimana bilang kepengecutan politik di sini? Dari sisi mana dibuat pengecut politik? Ya kan, kalau dikatakan Mas Hozinuddin pengecut politik karena memasukkan nama-nama itu kan, yang 12 orang itu, ya kan? Bukan itu. Kalau yang pengecut itu adalah Egy Sujana. Dari awal saya sudah katakan, Egy Sujana pengecut. Dia lari ke mana? Ke Inggris. Apa dia kembali? Kan enggak. Sebentar lagi mereka akan jadi saksi terlapor. Pasti kan dipanggil satu persatu. Apakah dia akan hadir? Kita tunggu saja nanti. Oke, nanti kita lihat nanti. Bang Hozinuddin tadi juga soal yang saya justru surprise hari ini Saudara Andi Azwan itu berani menyebut nama Tifa Roy Suryo. Nah, saya menilai Bung Andi Azwan itu lebih ya berani kesatria ketimbang Saudara Joko Widodo. Padahal pihak yang merasa difitnah, merasa dicemarkan itu adalah Saudara Joko Widodo. Tetapi hari ini justru nama-nama muncul yang dari laporan Saudara Joko Widodo adalah dari Bung Andi Azwan. Kenapa itu tidak diadopsi sendiri oleh Saudara Joko Widodo selaku pelapor sehingga menjadi terbuka kepada publik? Dia merasa dicemarkan oleh siapa, dia merasa difitnah oleh siapa, dan sekali lagi karena dia mengadukan pencemaran dan fitnah, jangan hari ini justru mengedarkan fitnah dengan menyebut orang besar, ada yang di downgrade, ada yang menjatuhkan reputasi politik, sebut saja nama, tunjuk hidung. Saya kemudian membuat ilustrasi, apa yang dimaksud adalah SBY, apa yang dimaksud adalah Aguan, apakah yang dimaksud adalah Antoni Salim, sehingga apa orang yang menjadi tokoh-tokoh lain itu tidak merasa terfitnah. Wajar Partai Demokrat kemudian mengklarifikasi, karena apa? Ada indikasi-indikasi yang mengarah kepada Demokrat. Baju biru lah, ya kan, orang besar itu tentu kalau dikaitkan dengan baju biru adalah SBY. Terlepas bahwa Saudara Joko Widodo telah membantah, akhirnya kan orang mengatakan demikian. Bantahan dalam politik itu menjadi tidak bernilai kecuali sudah didefinitifkan siapa orang yang dimaksud oleh Saudara Joko Widodo. Oke, tidak ada penjelasan, akhirnya dinilainya jadi fitnah. Tanggapan Anda? Ya, kalau saya melihat ini bahwasanya ini sudah diklarifikasi oleh Pak Jokowi. Siapa yang mengeret-ngeret Partai Biru dan sebagainya? Pak Jokowi tidak mengatakan sama sekali untuk itu, ya. Kalau asumsinya ada beberapa orang, persepsi beberapa orang yang menerjemahkan apa yang dikatakan Pak Jokowi, itu udah salah besar. Itu ada pribadi untuk itu. Kita berpatokan apa yang dikatakan Pak Jokowi. Saya tidak menyebutkan, saya berhubungan baik dengan SBY, saya berhubungan baik dengan semua. Itulah patokan kita sebetulnya, ya kan? Kalau untuk melihat bagaimana perjalanan nanti kasus ini, ya kita memang tunggu saja. Dan kita minta kepada Polda Metro Jaya untuk mempercepat seluruh saksi-saksi pelapor ini, kemudian lanjut ke saksi terlapor. Tapi Mas, pertanyaan masih sama, kenapa Pak Jokowi nggak langsung spill aja namanya? Kenapa harus lewat relawan atau pendukungnya? Tidak ada yang mengatakan, maka saya bilang, katakan tadi, relawan ini kita tuh menunggu apa yang diinstruksikan oleh Pak Jokowi. Kalau dia menyebutkan nama atau dia menyebutkan sesuatu, kita tidak punya hak untuk menerjemahkan apa keinginan, apa yang ada tersirat maupun tidak.
Ya, itu karena begini, itu akan jadinya fitnah itu nantinya. Akan berkembang kepada hal-hal yang mungkin menimbulkan kegaduhan-kegaduhan baru. Padahal kita ini berkonsentrasi bagaimana kasus ini cepat dilimpahkan. Kalau gitu singkat tanggapannya dengan Pak Jokowi disomasi. Nah, ini baru saya dengar bahwasanya Pak Jokowi disomasi dari Bung Hozinuddin ini. Ya menurut saya ya nggak apa-apa, hak konstitusi beliau mau somasi dengan alasan-alasan apa terserah. Tapi yang nanti itu akan ditelaah oleh tim kuasa hukum. Dari Pak Jokowi? Dari Pak Jokowi. Oke, nah kalau gitu, kalau somasinya ternyata tidak ada respon, apa lagi? Yang jelas begini, dalam somasi itu kita mau menutup persoalan ini dengan cara apa? Ya kalau memang tidak berani sebut nama, memang tidak ada yang menimbulkan kegaduhan, tidak ada orang besar, cukup dua hal. Pertama, cabut statement itu dan minta ya kepada publik permintaan maaf. Nggak ada masalah kok minta maaf pada publik dan kita anggap itu case close. Tetapi jika itu tidak ditempuh, tentu kami sebagai bagian dari warga negara yang punya hak konstitusi, ya diantaranya kita mainkan 1365 dan ini tentu saja bisa berkonsekuensi juga ke hal-hal lain yang lucu di dalam konstitusi begitu. Dan tentu saja itu juga boleh ditanggapi oleh saudara Jokowi dan tim kuasa hukumnya. Tapi kami ingin memberikan statement ini dalam konteks untuk mendidik publik bahwa siapapun Anda, terserah atribut Anda itu sebagai apa. Bahkan jika Anda adalah Presiden ke-7 Republik ini, tetap dalam statement itu harus dijaga sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang membuat anak bangsa makin terbelah. Oke, terima kasih kalau gitu sudah berbagi di Kompas Petang, Bang Ahmad Hozinuddin dan juga Bang Andi Azwan. Terima kasih. Aku bisa jawab itu. Singkat saja, singkat silahkan. Ya. Kita tunggu nanti. Yang jelas begini, jangan menggeret-geret ya dari partai-partai ya untuk mengadu domba Pak Jokowi. Itu ada Darmawan loh dari kubu mereka loh. Ada Darmawan bukan dari dari tim relawan Jokowi, beliau adalah saksi pelapor Peradi Bersatu. Bukan dari kubu saksi ya. pelapor Peradi Bersatu. Bukan dari relawan Jokowi. Ya. Kita clearkan itu dulu. Gini loh, kita clearkan untuk masalah itu ya. Jangan menggabungkan bahwa tinggal sebut nama, kalau tidak minta maaf pada publik. Kita tunggu saja nanti. Kita lanjut. Oke, kita stop dulu ya. Siap, Bang Andi dan juga Bang Hozinuddin, kita stop dulu. Dan sesaat lagi saudara kita akan kembali. Terima kasih lagi ya tadi Bang Andi dan juga Bang Hozinuddin. Kita akan kembali dengan informasi Spanyol mengirimkan bantuan makanan ke Gaza sebanyak 12 ton melalui jalur udara. Informasinya sesaat lagi. Spanyol mengirimkan bantuan makanan 12 ton ke Gaza melalui jalur udara. Misi bantuan kemanusiaan dari Spanyol ini dilakukan dengan mengerahkan 24 parasut yang masing-masing membawa 500 kg makanan. Informasi tadi menutup Kompas Petang hari ini. Saya Cindy Permadi. Dan saya Dipan Bahagia. Terima kasih. Sampai jumpa.